Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Huzwan dengan NPM 1901-18-2008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Supporting. Sebelum ke situ, kenapa saya tertarik untuk membahas dari kualitas pelayanan ini? Karena UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi sarana pemerataan, tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kementerian KUKM pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,07% atau Rp8. Berdasarkan data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Salah satu UMKM yang perannya memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia adalah pada bidang makanan dan minuman. Pada hakikatnya, tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami sifat konsumen dengan baik, sehingga produk yang ditawarkan dapat laku terjual seiring perkembangan coffee shop di Bandung. Para manajemen coffee shop terpacu untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan coffee shop guna memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Beberapa strategi dilakukan para perusahaan coffee shop juga. Banyak hal yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha coffee shop. Salah satunya adalah bagaimana pihak coffee shop dapat menarik pelanggan dan mempertahankan mereka dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek yang diperhatikan perusahaan. Kualitas pelayanan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaian untuk menyimbangi harapan konsumen. Selanjutnya, ini adalah beberapa hal yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi-definisi yang berisikan tentang definisi menurut para ahli dan untuk penelitian yang dituju guna memahami apa yang sedang diteliti. Yang kedua, metode penelitian. Metode apa sih yang saya gunakan dalam analisis kemarin, dalam hasil dan menghasilkan analisis seperti ini. Kesimpulan adalah sebagai ringkasan sederhana dari hasil penelitian. Definisi-definisi. Di sini ada definisi food and beverage. Menurut Rahman Arif, ABD, tahun 2005, pada bukunya halaman 113, menyatakan bahwa food and beverage merupakan bagian yang bertugas atau mengolah, memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan hotel, baik dalam kamar, restoran, makanan, karyawan, dan sebagainya. Di sini juga ada definisi dari coffee shop. Definisi kedai kopi atau coffee shop menurut Wiktionary pada tahun 2010 dalam bukunya yang di halaman 22 bisa diartikan sebuah kafe kecil atau restoran kecil yang biasanya menjual kopi, yang terkadang minuman non alkohol, makanan sederhana atau snack dengan fasilitas yang menunjang di tempat tersebut. Dan seperti judul yang saya angkat, kualitas pelayanan menurut Philip Kotler dalam Rangkuti 2017 mengemukakan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau diberikan oleh satu pihak atau beberapa pihak lain untuk dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud
dan tidak akan menimbulkan kepemimpinan apapun pada penanda. Selanjutnya, terdapat definisi kepuasan pelanggan. Menurut Elitan, dalam IKA 2010 dinyatakan bahwa ciri-ciri kepuasan pelanggan yaitu tidak ada keluhan atau keluhan yang teratasi, adanya kesesuaian antara ekspektasi atau harapan pelanggan dengan performance produk. Sehingga dari pelanggan tersebut merasakan kepuasan dalam membeli produk tersebut. Dan selanjutnya dimensi kepuasan pelanggan. Menurut Kasmir 2016 berpendapat bahwa pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui 4 sarana sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan usulan. 2. Survei kepuasan pelanggan. 3. Konsumen samaran. 4. Analisis mantan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Objek penelitian dan metode penelitian. 1. Objek penelitian. Di sini saya menggunakan satu variabel dengan variabel X dan variabel Y, di mana kualitas layanan adalah sebagai variabel X dan kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Dan metode yang digunakan adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini, teknik data yang digunakan melalui kuesioner yang disebar melalui Google Form. Di sini terdapat hasil analisis yang saya lampirkan dari pertanyaan dan jawaban dari responden yang telah disebarkan tersebut. Ya, yang pertama ada para barista bungsu kopi menerapkan 5S atau senyum, sapa, salam, sopan dan santun dalam melayani konsumen. Yang kedua, para barista bungsu kopi menjaga kebersihan coffee shop-nya. Yang ketiga, para barista bungsu kopi bersikap ramah dalam melayani konsumen. Yang keempat, para barista bungsu kopi berpenampilan rapi, bersih, dan menarik pada saat bertugas. Yang kelima, para barista bungsu kopi menjaga kualitas produk yang diberikan kepada konsumen. Yang keenam, tidak menunggu lama konsumen. Konsumen tidak menunggu lama atas pesanan yang disiapkan oleh barista. Yang ketujuh, kesesuaian antara pesanan yang disiapkan dengan produk yang disajikan oleh barista. Yang kedelapan, konsumen merasa puas atas sikap komunikatif dan responsif barista bungsu kopi dalam menghadapi keluhan dari konsumen. Yang kesembilan, konsumen merasa ingin kembali ke bungsu kopi dan repurchase produk bungsu kopi di kemudian hari. Dan yang ke-10, konsumen bersedia mengajak teman lebih banyak lagi untuk ke bungsu kopi. Selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan dan saran ini terbuat dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Dan terdapat 2 poin di dalam kesimpulan dan saran ini. Yang pertama, kepuasan pelanggan menjadi sebuah indikator dari sebuah coffee shop. Sebagai sebagian besar konsumen merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh bungsu kopi. Hal tersebut dapat dilihat dalam persentase yang cukup besar yang dapat dilihat pada diagram-diagram di atas. Persentase tertinggi ada di angka 82,5% untuk keramahan barista bungsu kopi, sedangkan persentase terendah ada pada angka 1,7%, di mana konsumen yang menyatakan tidak setuju terkait ajakan konsumen kepada teman-temannya untuk datang lagi kembali ke bungsu kopi. Yang poin kedua merupakan saran, karena masih terdapat beberapa konsumen yang merasa kurang puas. Maka dari itu, bungsu kopi tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap konsumen, walaupun sebagian besar sudah merasakan puas akan pelayanan
yang diberikan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kepuasan konsumen dengan tujuan akhir pada konsumen dapat membeli kembali atau repurchase produk dari Bumbu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.